Informasikan pada seluruh peserta untuk cara aman bekerja ke luar negeri. Jadi acara ini diadakan mengingat bahwa Provinsi Jawa Barat ini merupakan salah satu provinsi yang mengirimkan pekerja migran Indonesia ketiga terbesar se Indonesia. Nah, namun di posisi ketiga terbesar ini untuk pengaduan kasusnya nomor 1 di Indonesia. Otomatis kan banyak permasalahan nih di luar negeri gitu kan. Nah, ketika data dibuka, Kabupaten Karawang menjadi salah satu kabupaten yang pengaduannya banyak di tahun 2023 sampai 2024 bulan Juni itu sudah tercatat 128 pengaduan PMI bermasalah. Jadi makanya atas dasar itu kami mengadakan sosialisasi ini sebagai upaya pencegahan, pencegahan lah, agar para CPNI yang di Desa Walahar ini, khususnya di Kabupaten Karawang ini, ketika bekerja ke luar negeri sudah tahu aturannya, sudah tahu rambu-rambunya, dan diarahkan menjadi PMI yang prosedural, tidak non prosedural, tidak ilegal. Karena kalau resiko non prosedural itu tidak terlacak di luar negeri, akhirnya kan kita susah. Jadi itulah kurang lebih kegiatan. Pak, langkah-langkahnya seperti apa sejauh ini? Langkah-langkah apa? Penindakan, pencegahan. Itu. Nah, langkah-langkahnya itu kan ini salah satunya ini ya, sosialisasi di sini. Sosialisasi itu merupakan langkah-langkah pencegahan awal. Jadi memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan dan tahapan-tahapannya. Nah, ini yang diundang di sini juga ada perangkat desa, Pak. Nah, perangkat desa ini merupakan gerbang awal seseorang untuk bekerja ke luar negeri. Karena apa? Di situ ada surat keterangan izin dari suami atau dari keluarga yang diketahui oleh desa. Jadi kalau misalkan desa bisa mengecek, kalau seandainya ini CPMI-nya prosedural, bagus didorong. Tapi kalau sekiranya tanda-tanda udah non prosedural atau ilegal, ya desa kan bisa di stop. Jadi surat rekomendasi tidak keluar. Jika rekomendasi tidak keluar, maka tahap berikutnya tidak bisa. Jadi dia tidak bisa pergi ke luar negeri. Gerbang awalnya justru di desa. Apa kasus apa aja sih yang banyak mendominasi khususnya di Karawang? Mendominasi itu adalah penipuan, Pak. Jadi ada rekannya di luar negeri mengajak bekerja, itu langsung berangkat menggunakan visanya visa liburan, pelancong. Nah, di sana ternyata dia malah bekerja, akhirnya dijual sama temannya di sana, akhirnya jadi ilegal. Padahal kan yang seharusnya menghubungi dinas, gitu kan, pemerintah desa, ditanya ada lowongan kemana saja, terus aturan seperti apa, dan diikuti. Nah, banyak sekali orang-orang yang langsung bypass pergi ke luar negeri, visanya visa liburan tapi malah jadi bekerja. Nah, itu biasanya permasalahan seperti itu. Untuk itu Pak, masalah yayasan-yayasan itu Pak, penyalur itu resmi atau enggak ya? Penyalur itu kan begini, itu kan P3MI disebutnya, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Jadi itu ada izinnya dari Bu Menteri, dari Kemnaker. Nah, itu dirilis setiap bulan, itu dirilis perusahaan mana saja yang izinnya masih berlaku. Nah, P3MI ini kadang ada yang berizin, ada yang ilegal. Nah, untuk mengeceknya sekarang udah ada aplikasinya Jendela PMI, itu bisa di-download di handphone. Nah, kita bisa tahu, cek aja PT-nya, yang Ibu tadi bilang yayasan, kalau dia terdaftar, izinnya masih aktif, itu berarti aman. Nah, yang kedua yang dicek itu SIP, surat izin, SIP 2MI namanya, surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia. Itu dikeluarkan oleh Kepala BPMI. Itu adalah surat izin mereka untuk merekrut warga kita untuk bekerja ke luar negeri. Jika dua hal itu ada, berarti tidak ada, itu bermasalah. Itu hotline-nya di mana Pak? Hotline-nya ada untuk pengaduan ya? Kalau pengaduan bisa ke dinas kabupaten kota masing-masing, ya, kalau Karawang bisa ke Disnaker Kabupaten Karawang, kalau provinsi bisa ke LPSA PMI di Disnaker Provinsi Jawa Barat. Ya, terakhir Pak, ada pesan-pesan untuk calon pekerja migran khususnya di Kabupaten Karawang. Untuk di Kabupaten Karawang, yang pertama jangan tergiur kalau ada orang mengajak bekerja ke luar negeri tapi informasi tidak jelas. Jika ada yang mengajak, segera lapor ke pemerintah setempat, baik ke desa, kecamatan, atau ke Disnaker. Lebih baik langsung ke Disnaker, minta untuk dicek status perusahaannya, kemudian status SIP-nya. Jika itu resmi legal, maka silakan dipenuhi. Kurang lebih itu sih sarannya. Jadi jangan tergiur lah, ada yang ngajak kerja, apalagi bekerja dikasih uang. Itu udah tanda-tanda kalau misalkan mau kerja tapi malah kitanya dikasih uang, itu udah tanda-tanda itu. Karena bekerja ke luar negeri itu nggak ada yang gratis, Pak. Biaya ya. Dengan siapa Pak? Nama lengkap Dengan Insan, Kepala UPTD, Kepala Subag TU, UPTD LTSA PMI Jawa Barat. Informasikan pada seluruh peserta. Ini apa aja yang disampaikan dalam sosialisasi buruh migran ini? Baik, tadi kita diminta oleh UPT Disnaker Provinsi untuk menjadi narasumber bagi buruh migran. Nah, itu kita sampaikan bahwa semua itu buruh migran yang akan bekerja di luar negeri agar menempuh
menempuh dengan prosedural agar tidak melebihi masalah. Misalnya contoh, buatlah dokumen kependudukan itu yang diterbitkan oleh Dukcapil yang dengan data-data yang akurat. Silakan datang ke Dukcapil, data yang akurat. Contoh yang misalnya kartu keluarga mereka benar akurat itu diterbitkan oleh Dukcapil. Akte kelahiran diterbitkan. Karena banyak kita temuan-temuan itu, mereka berangkat ke luar negeri itu dengan data-data yang bukan produk Dukcapil. Begitu ada permasalahan mereka datang ke Dukcapil, database-nya tidak ada di kita. Itu sebenarnya kita perlu sampaikan, kita tekankan agar mereka berangkat ke luar negeri itu dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh dokumen administrasi kependudukan, sehingga mereka di luar negeri itu bekerja dengan aman. Oh iya, itu ya. Dokumen asli Iya, yang dikeluarkan asli. ya. Untuk itu disampaikan untuk calon tenaga migran datang ke ini ya. Iya, Dukcapil, Pak, ya. silakan mengurus langsung ke Dukcapil. Toh Dukcapil sudah memberi informasi bahwa kepengurusan dokumen administrasi kependudukan tidak dipungut biaya, gratis gitu. Jangan percaya iming-iming bahwa sekian hari bakal terjadi dengan nilai sekian. Itu tidak ada. Dukcapil tekankan, nyatakan bahwa pengurusan dokumen kependudukan gratis, tidak dipungut biaya. Datang sendiri. Oh iya. Siapa Pak, Haji? Pak Haji, izin jika ditemukan permasalahan gitu terkait data kependudukan, langkahnya seperti apa Pak? Yang nanti Peninjauannya. kita harus cek datanya, kebenarannya, orangnya datang langsung. Sehingga misalnya ada data-data yang tidak akurat, kita Iya. cek melalui cek biometrik dan sidik jari. Ini milik siapa? Bisa ketahuan di situ. Apalagi sekarang produk-produk Dukcapil semuanya sudah digital. Digital, ya. Jadi Online, yang ya. digital itu online itu kita bisa ngecek melalui barcode atau melalui IKD. Nah, kita himbau juga para imigran itu agar mengupload identitas kependudukan digital sehingga data-data yang akurat itu tersimpan dalam handphone mereka. Tidak bisa orang lain buka kecuali dia sendiri. Kenapa? Di IKD itu ada chip yang dipegang oleh pengguna HP tersebut. Siap, tidak bisa Siap, dibuka Pak. orang lain ya, Tidak Pak, orang ya. lain. Siap Haji.